Pemirsa, seorang ayah kandung di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini tega menganiaya putrinya sendiri dengan cara menggergaji jari tangan anaknya hingga nyaris putus. Tak hanya itu, sebelumnya sang ayah juga melakukan kekerasan fisik terhadap sang anak. Perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 ini pemirsa masih menahan rasa sakit ya. Usai jari telunjuknya sebelah kiri ini digergaji hingga nyaris putus oleh ayah kandungnya sendiri bernama Triwanto. Bahkan sebelum digergaji, korban yang merupakan warga desa Sekerta Timur, Kabupaten Kuningan, juga mengalami kekerasan fisik oleh sang ayah. Diduga penganiayaan tersebut ini juga diketahui oleh ibu korban dan ibu korban langsung melaporkan kepada pihak kepolisian Resor Kuningan atas kasus KDRT. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara. Oke, apa sebetulnya pemirsa menjadi motif kenapa sang ayah kemudian tega melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri ya? Ya, itu dia. Kita akan coba menjawabnya. Kita dan juga pemirsa sudah tersambung bersama kami dari Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP Putu Ika Prabawa. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi. Ya, Pak Kasat, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya saat ini kondisi korban seperti apa? Untuk kondisi korban saat ini sedang dalam perawatan ya dari pasca kejadian hingga hari ini. Itu korban masih dalam kondisi perawatan baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi untuk secara fisik kita sudah bekerja sama dengan pihak kesehatan setempat, desa setempat untuk melakukan perawatan luka pada jari tangan korban. Kemudian untuk secara psikis kita bekerja sama dengan instansi terkait dengan pemulihan psikologi daripada mental daripada korban. Oke, Pak Kasat, kita harapkan juga kondisi dari korban ini segera pulih kembali ya, baik itu secara psikis maupun fisiknya. Pak Kasat, tapi kalau perkembangan penyidikan ini alasan sang ayah tega melakukan hal seperti itu tuh apa sih sebetulnya, Pak? Ya, jadi untuk sang ayah kenapa tega melakukan itu memang dari awal keterangannya dari pelaku atau tersangka ini itu berdasarkan keterangan itu emosi ya, dari tersangka emosi karena mendengar anaknya ini melakukan suatu pencurian, suatu perbuatan tercela di mana pencurian ini dilakukan kepada tetangganya sendiri dan tetangganya melapor dan akhirnya emosi sehingga tersangka melakukan kekerasan terhadap anaknya. Ya, Pak Kasat, betul ya bahwa sebelum kemudian sang ayah ini tega melakukan pemotongan terhadap jari anaknya juga sempat dipukul, ditendang dan juga ada beberapa penganiayaan lainnya. Mengapa tidak hanya berhenti di sana? Keterangan tersangka seperti apa, Pak? Ya betul, Pak. Jadi memang tersangka emosi ini, jadi awalnya dia hanya memukul bagian kepala, kemudian beralih menendang ke bagian perut, dan sebelumnya itu juga sempat membanting korban, dan kemudian akhirnya jadi menggergaji tangannya. Jadi kenapa demikian? Memang karena keterangan daripada saksi di TKP maupun di lingkungannya bahwa memang si tersangka ini adalah orang yang temperamental. Jadi mungkin karena sifat yang temperamentalnya itu mungkin tersangka ini melakukan hal tersebut. Jadi ini bukan yang pertama terjadi, Pak, penganiayaan terhadap sang anak? Ya, jadi dari keterangan di lapangan pun dari istri korban terutama itu memang sebelumnya juga memang sering terjadi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini. Namun istri korban atau istri tersangka ini tidak sempat melakukan pelaporan karena takut oleh tersangka. Jadi kenapa sekarang dilaporkan? Karena memang perbuatannya sudah keterlaluan. Jadi warga pun
mendukung terkait dengan pelaporan tersebut. Oke, tentu kita miris ya Pak ya mendengar informasi ini. Tapi apapun alasannya itu tidak dibenarkan. Tapi tadi ada hal yang belum tergali Pak Kasat. Pak Kasat menyampaikan bahwa alasan sang ayah ini karena korban ini mencuri. Memang faktanya demikian atau bagaimana Pak? Berdasarkan perkembangan penyidikannya? Ya, jadi kami di lapangan mencari informasi terkait dengan kebenaran tersebut. Jadi memang dari keterangan tersebut memang pada saksi atau tetangga daripada korban itu memang kita tanyakan, memang ada menanyakan terkait dengan kehilangan barang milik tetangganya, dan memang dari pengetahuan daripada kami di lapangan itu korban menyampaikan memang ada mengambil. Jadi hal itulah yang jadi emosi daripada tersangka. Oke, Pak singkat saja berapa uang yang dicuri oleh korban Pak? Itu kurang lebih 300.000. 300.000. Untuk pasal dan ancaman hukuman terhadap tersangka Pak, silakan. Ya, jadi untuk penerapan pasal kita memakai undang-undang berlapis, jadi undang-undang KDRT maupun undang-undang perlindungan anak, di mana ancaman yang diterapkan di sana adalah 5 tahun penjara. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kasat. Nanti kita tunggu perkembangan penyidikan seperti apa. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekali lagi pencurian memang tidak dibenarkan, tapi kekerasan ini pun juga sangat-sangat tidak dibenarkan ya. Ya, dan juga ada ancaman hukumnya ya. Oke, baik, ini menjadi pelajaran untuk kita semua pemirsa.